Di Sultan terbongkar. Siapa dalang di balik manipulasi virtual gift Tasya Tangerang? Masyarakat Madura tuntut Indosiar buka data. Teka-teki mengenai identitas di Sultan, sosok misterius yang menggelontorkan virtual gift fantastis untuk Tasya Tangerang hingga mengalahkan Valen Pamekasan di Grand Final DA7, kini menjadi fokus utama tuntutan publik. Setelah Indosiar mengakui adanya celah sistem, masyarakat Madura dan pendukung Valen menuntut pembongkaran identitas dan motif di balik donasi bernilai ratusan juta rupiah tersebut. Kemenangan Tasya yang semula dianggap sebagai keajaiban suara rakyat, kini berubah menjadi sorotan tajam. Investigasi mandiri dari para netizen dan pakar digital menemukan pola yang tidak wajar dalam pemberian hadiah virtual selama babak final berlangsung. Data menunjukkan adanya aliran gift masif dalam waktu yang sangat singkat dari akun-akun yang baru saja dibuat dengan akun bernama Di Sultan sebagai penggerak utama. Hal ini memicu kecurigaan bahwa kemenangan tersebut bukanlah hasil dukungan organik masyarakat, melainkan hasil rekayasa digital yang terstruktur. Siapa sosok di balik Di Sultan? Berdasarkan informasi yang dihimpun dari berbagai sumber orang dalam dan pelacakan jejak digital, muncul dugaan kuat bahwa Di Sultan bukanlah penggemar biasa. Beberapa poin krusial yang ditemukan adalah, mayoritas pemberi gift besar memiliki pola aktivitas yang mirip dengan bot atau akun bayaran yang dikelola secara kolektif. Muncul rumor adanya keterlibatan pihak sponsor atau oknum yang memiliki kepentingan khusus untuk memenangkan kontestan tertentu demi nilai jual iklan di masa depan. Diduga terdapat celah sistem dalam platform voting yang dimanfaatkan untuk mendongkrak poin secara tidak sah, melampaui batas kewajaran dukungan SNS atau aplikasi resmi. Kekecewaan meluas karena dugaan bahwa kemenangan Tasya didorong oleh virtual gift dari satu atau sekelompok akun terstruktur. Tuntutan utama masyarakat kini diarahkan kepada Indosiar untuk membuka secara rinci riwayat transaksi virtual gift yang masuk ke Tasya, terutama dari akun Di Sultan, untuk membuktikan apakah itu berasal dari dana pribadi murni atau dana korporasi terstruktur. Melakukan audit forensik untuk mengidentifikasi adanya bot atau auto-clicker yang digunakan untuk memanipulasi jumlah gift. Permintaan maaf tidak akan berarti jika Indosiar tetap melindungi dalang di balik kecurangan ini. Kami menuntut kejelasan. Siapa Di Sultan ini? Apa motifnya? Apakah dia bagian dari manajemen, sponsor, atau oknum yang mencari keuntungan di atas penderitaan Valen? Tegas perwakilan tokoh masyarakat dalam rilis pers. Spekulasi liar pun bermunculan di media sosial. Beberapa dugaan yang berkembang adalah dugaan keterlibatan pihak sponsor yang ingin produknya mendapat spotlight lebih lama melalui kontestan tertentu. Kecurigaan terhadap adanya oknum internal yang memiliki akses atau pengetahuan tentang celah sistem virtual gift dan memanfaatkannya. Dugaan mengarah pada pengusaha shadow dan oknum mafia voting. Berdasarkan penelusuran mendalam dari jejak digital yang ditinggalkan, identitas Di Sultan diduga kuat bukan merupakan penggemar musik dangdut biasa. Muncul spekulasi panas di kalangan netizen yang menyebutkan bahwa sosok ini adalah muncul kecurigaan bahwa aliran dana besar melalui virtual gift adalah cara untuk mencuci dana dengan memanfaatkan platform hiburan yang legal. Sindikat judi online dan broker pemenang. Dugaan keterlibatan sindikat yang mencari keuntungan dari taruhan hasil kompetisi. Dengan modal besar, mereka sanggup memenangkan satu kontestan untuk meraup keuntungan berkali-kali lipat di pasar taruhan ilegal. Pengusaha shadow afiliasi politik. Ada indikasi bahwa donatur besar ini adalah titipan dari oknum pengusaha yang sedang membangun citra di wilayah Tangerang, menjadikan kemenangan Tasya sebagai alat branding daerah yang masif. Tim IT independen yang bersimpati pada Valen Pamekasan menemukan bukti bahwa akun Di Sultan tidak bergerak sendirian. Terdapat ribuan akun zombie yang diduga dikendalikan dari satu server yang sama. Akun-akun ini melakukan pengiriman gift secara simultan dalam jeda waktu milidetik, sebuah kecepatan yang mustahil dilakukan oleh tangan manusia biasa. Ini bukan lagi soal musik, ini adalah kejahatan cyber di panggung dangdut. Valen dikalahkan oleh algoritma dan tumpukan uang ilegal, bukan oleh kualitas suara, tulis salah satu akun pemerhati musik yang viral di Twitter. Masyarakat Madura kini tidak hanya menuntut permintaan maaf dari Indosiar, tetapi juga mendesak pihak kepolisian, cybercrime, untuk mengusut aliran dana dari akun Di Sultan. Mereka menuntut membekukan seluruh akun yang terlibat dalam manipulasi suara. Indosiar wajib melaporkan asal-usul uang yang masuk dari Di Sultan ke Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK. Jika terbukti ada manipulasi dana ilegal,
gelar juara Tasya harus dicabut dan diserahkan kepada Valen sebagai peserta dengan dukungan murni masyarakat terbanyak. Jika Indosiar tetap diam dan menutupi siapa di Sultan sebenarnya, maka publik akan berasumsi bahwa penyelenggara adalah bagian dari permainan kotor ini. Beranikah mereka jujur demi menyelamatkan muka musik dangdut Indonesia? Benarkah Indosiar minta maaf? Skandal virtual gift Tasya Tangerang terbongkar. Publik tuntut keadilan untuk Valen Pamekasan. Setelah berhari-hari menjadi pusat kecaman publik dan sorotan tajam dari para legenda musik dangdut, pihak manajemen Indosiar akhirnya mengeluarkan pernyataan mengejutkan. Melalui konferensi pers darurat, pihak penyelenggara D Academy 7, DA7, secara terbuka menyampaikan permohonan maaf terkait adanya ketidakwajaran dalam aliran virtual gift yang memenangkan Tasya Tangerang atas Valen Pamekasan. Terbongkarnya pola suntikan gift ilegal. Kabar ini mencuat setelah tim investigasi independen dan desakan netizen menemukan adanya pola pengiriman hadiah virtual yang tidak wajar di menit-menit akhir Grand Final. Diduga kuat, terdapat penggunaan akun-akun robot atau suntikan dana dari pihak tertentu yang secara sengaja memanipulasi skor akhir untuk menggeser posisi Valen. Kami mengakui adanya celah dalam sistem keamanan virtual gift kami. Setelah melakukan audit internal menyeluruh, ditemukan aktivitas yang tidak mencerminkan dukungan organik dari pemirsa sesungguhnya, ujar perwakilan pihak penyelenggara dengan raut wajah serius. Pihak Indosiar secara khusus menyampaikan penyesalannya kepada Valen Pamekasan dan seluruh pendukungnya, terutama masyarakat Madura yang merasa dirugikan oleh hasil final tersebut. Kami memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada Valen Pamekasan, para juri, dan seluruh masyarakat Indonesia. Valen telah menunjukkan kualitas vokal yang luar biasa, dan kami sangat menyesal sistem kami tidak mampu melindungi integritas kompetisi ini sepenuhnya, tambahnya. Mendengar kabar terbongkarnya skandal ini, Haji Her, tokoh masyarakat Pamekasan, langsung memberikan reaksi pedas. Sudah saya duga, kualitas vokal Valen itu nyata. Sedangkan angka-angka di layar itu hanya fata morgana. Permintaan maaf tidak cukup, keadilan harus ditegakkan, tegas sang pengusaha sukses tersebut. Sementara itu, sang Raja Dangdut Rhoma Irama yang sejak awal mengkritik sistem ini, merasa bahwa kejadian ini adalah pelajaran pahit bagi industri TV. Inilah yang saya takutkan, ketika teknologi digunakan untuk membunuh bakat murni demi keuntungan sesaat.